Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, dari sekian banyak dalam bidang ilmu yang disampaikan oleh beliau, karena beliau ini bisa disebut sebagai orang yang sangat ahli dalam berbagai disiplin ilmu, sampai-sampai dijuluki An-Nawawi As-Sani, yaitu Imam Nawawi kedua setelah Imam Nawawi Shahibul Minhaj dari Nawa, dari Damaskus. Nah, Syekh Nawawi ini tergolong sebagai orang yang sangat ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Saya rasa kalau ulama dulu mungkin cocok ya, tapi kalau sekarang kayaknya cocokologi. Jadi kalau bicara ilmu terlalu banyak, itu malah tidak jelas concernnya di mana. Kalau dulu Al-Ghazali sangat lihai membicarakan tentang ilmu kalam, sangat lihai membicarakan tentang filsafat, sangat lihai membicarakan tentang sains, sangat lihai membicarakan tentang ilmu tasawuf. Artinya ulama dulu itu sangat produktif dan sangat ahli dalam berbagai bidang ilmu. Kenapa? Karena kehidupannya sehari-hari seperti yang tadi disampaikan oleh Prof, memang sehari-harinya hanya ilmu saja. Kalau sekarang ini kiai ada banyak sampingannya. Itu. Jadi ngajar juga, kawin lagi juga ada. Jadi ulama dulu sampai tidak sempat mikirin nikah. Makanya sampai ada kitab yang ditulis oleh ulama, namanya Al-Ulama Ul-Uzzab Alladzina asarul ilma ala zawaj. Ulama-ulama jomblo yang lebih mementingkan ilmu daripada kawin. Ulama sekarang kok malah banyakin kawin daripada ngajar gitu. Jadi iya. Jadi sunnahnya cuma itu doang kira-kira. Masya Allah. Jadi kiai itu kalau sudah 2-3 itu kayaknya berhasil sebagai ulama. Kalau dulu itu kalau sudah menyampaikan berbagai ilmu, kemudian karya-karyanya banyak, itu baru disebut sebagai ulama yang top. Kita kenal Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdis Salam dalam tokoh besar mazhab Syafi'i, itu luar biasa. Seorang tokoh besar luar biasa sampai dapat julukan Sultanul Ulama. Ya, kita kenal ada Sultanul Ulama, ada Sultanul Auliya dan macam. Nah, Syekh Nawawi juga termasuk tokoh yang mendapatkan julukan Sayyidu Ulama Il-Hijaz. Karena pada saat itu komunitas Jawi sangat kental yang mengajarkan doktrin-doktrin tradisi pesantren, cuman tauhidnya bercorak tradisional Asy'ari Maturidiyah, fikihnya berpatokan kepada salah satu 4 mazhab yang mudawan, kemudian tasawufnya bercorak kepada pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dan semacamnya. Nah, Syekh Nawawi ini dianggap orang yang sangat kredibel dan berkompeten dalam berbagai disiplin ilmu pesantren. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita mulai masuk dari sekian banyak karyanya Syekh Nawawi itu, ada satu karya yang saya lihat memang hampir dari semua karya Syekh Nawawi tidak ada yang tebal menurut saya. Yang tebal itu cuma tafsir Marah Labid saja. Ya, yang di MTQ dilombakan itu kita bukannya itu ya. Jadi rata-rata ya tidak terlalu tebal lah ya, tipis-tipis saja, tapi banyak pendapat-pendapat beliau itu yang menarik menurut saya. Salah satu yang menarik adalah beliau menulis buku tasawuf, judulnya adalah Salalimul Fudola. Nah, kitab ini dijadikan tesis oleh dosen saya, Profesor Dr. Almarhumah Sri Mulyadi, tesisnya di McGill, Kanada. Itu khusus meneliti pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam persoalan tasawuf. Nah, di Salalimul Fudola itu beliau pernah berstatement Syekh Nawawi bahwa haram hukumnya membaca buku-buku tokoh Asy'ari yang terlalu ekstrim. Contoh Fakhruddin Ar-Razi, Al-Baidawi, Izuddin Al-Ijzi. Haram membaca kitab-kitab itu, padahal buku-buku itu buku-buku tokoh Asy'ari dan beliau pun pengatur Asy'ari. Tapi kenapa kemudian diharamkan? Ya, secara psikologi kita bisa memahami haramnya untuk siapa kira-kira. Kalau untuk orang-orang yang pemula, para mubtadi'in mungkin iya, tapi sepeleng kira-kira. Karena kitab-kitab ini banyak ikhtilaf, bercampur dengan tradisi Helenisme cara berpikirnya. Filsafat Yunani, filsafat Aristoteles dan semacamnya. Jadi banyak-banyak diksi yang diambil oleh para teolog, para ilmu kalam itu dimasukkan kepada kitab-kitab Asy'ariyah. Sehingga Syekh Nawawi harus berstatement bahwa Anda harus tahan kitab-kitab ini untuk dibaca. Bicara yang mainstream saja. Sampai kami teman-teman di Usuluddin itu berpikir bahwa siapa sebetulnya yang membuat teologi Asy'ari ini semakin beku. Dulu itu sangat liberal sekali. Dulu tuh sangat luas sekali ketika bicara tentang doktrin akidah. Sampai ada teman saya, alumni Libya,
Itu yang mengatakan kayaknya yang erop dari bekunya pemikiran Asy'ariyah itu adalah Imam Sanusi. Itu ya, Sahibu Aqidatul Kubra itu yang Ummul Barahin juga dibahas di pesantren dan semacamnya. Namun saya ada pendapat-pendapat yang cukup menarik meskipun kitab-kitabnya tidak terlalu tebal, ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Albani. Nah, kemudian kitab yang saya teliti, yang saya baca, saya teliti, mungkin banyak kurang dan juga banyak hal yang terlewat. Yang menarik minat saya, terutama kitab ini banyak juga dipelajari pesantren, yaitu kitab Mirqatus Su'udi Tasdik. Kitab ini sebetulnya bukan murni karya Syekh Nawawi. Jadi hanya mengomentari teks yang sudah ada. Sama seperti kitab Kasyifatus Sajah. Itu kan matan safinahnya ditulis oleh orang lain, tapi kemudian dikomentari, disyarah oleh seorang Syekh Nawawi Al-Bantai. Nah, kitab Mirqatus Su'udi ini juga sama, ditulis oleh tokoh yang mungkin sangat akrab di telinga kita, namanya adalah Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir. Dalam kitab itu ada satu pasal yang ditulis oleh Abdullah bin Husain bin Thahir ini. Kira-kira judulnya begini: Faslun fima yajibu ala sahibil wilayah. Saya rasa kalau saya membaca semua ini cakupannya terlalu luas, Bapak Ibu sekalian. Karena Syekh Nawawi hanya menyinggung sedikit-sedikit saja. Tradisi ulama terdahulu jika menulis satu kitab yang terkait dengan satu fan disiplin ilmu, itu mau tidak mau harus disertakan di awal prolognya berbicara tentang akidah. Nah, di epilognya yang terakhir sedikit agak disinggung tentang aspek tasawuf.